Suara raungan mesin Moto3 biasanya menjadi latar belakang yang familiar bagi dominasi pembalap-pembalap Spanyol dan Italia. Selama dekade terakhir, kasta pengembangan MotoGP ini adalah wilayah kekuasaan absolut talenta Eropa. Namun di bawah langit sebuah sirkuit pramusim yang terik, sebuah keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti pedok. Mata para mekanik, bos tim, hingga pengamat senior terpaku pada satu nama di puncak layar pencatat waktu, Veda Ega Pratama. Ia bukan sekedar melesat untuk satu putaran keberuntungan. Pembalap muda asal Indonesia ini menghansurkan segala ekspektasi dengan konsistensi yang tidak masuk akal. Di saat para rivalnya berjuang mencari grip di aspal yang mulai panas, Veda justru mencatatkan waktu tercepat, menghadirkan jarak yang membuat wajah-wajah di garasi tim-tim besar berubah pucat. Itu adalah momen di mana peta kekuatan balap dunia bergeser dalam semalam. Proyek yang awalnya dianggap sebagai investasi jangka panjang, tiba-tiba meledak menjadi ancaman nyata yang harus segera dihentikan. Namun di balik catatan waktu yang luar biasa itu, sebuah badai politik mulai terbentuk. Tanpa disadari oleh banyak orang, kesuksesan Veda di atas lintasan justru memicu perang dingin di balik pintu tertutup antara tiga raksasa otomotif dunia. Sesuatu yang besar sedang bergerak, dan tidak ada yang menyangka bahwa satu anak muda dari Asia Tenggara akan menjadi pusat dari pusaran kekacauan ini. Aprilia dan kekalutan di Noale. Bagi pabrikan asal Noale, Aprilia, Veda Ega Pratama awalnya hanyalah sebuah nama dalam daftar pantauan jangka menengah. Mereka melihatnya sebagai aset potensial. Ia menunjukkan kedewasaan teknis yang sangat langka. Pengamatan internal Aprilia mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Kemampuan Veda dalam menjaga ritme ban dan membaca karakter motor setara dengan pembalap yang memiliki pengalaman 5 tahun lebih banyak darinya. Hal ini mengubah posisi Aprilia dari seorang pengamat pasif menjadi pemburu yang agresif. Kepanikan mulai merayap di garasi tim Italia tersebut. Mereka menyadari satu hal yang menakutkan. Jika mereka tidak segera bertindak, nilai pasar Veda akan melambung tinggi hingga tak terjangkau. Sumber internal menyebutkan bahwa bos Aprilia Moto3 segera mengatur pertemuan darurat untuk menyusun program pengembangan khusus bagi Veda. Ini bukan lagi soal memberi kesempatan, ini adalah upaya penyelamatan aset sebelum tangan-tangan lain meraihnya. Namun di saat Aprilia mulai menyusun rencana mereka, sebuah bayangan merah dari Borgo Panigale sudah lebih dulu bergerak dalam sunyi. Manuver senyap dari Bologna. Di dunia balap, jika Anda berbicara tentang agresivitas, Anda berbicara tentang Ducati. Pabrikan yang bermarkas di Bologna ini dikenal memiliki penciuman yang sangat tajam terhadap talenta yang memiliki DNA pemenang. Dan bagi mereka, Veda Ega Pratama adalah profil yang sempurna. Ducati melihat sesuatu dalam diri Veda yang tidak dilihat oleh orang lain, kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap perubahan setup. Karakteristik ini sangat identik dengan filosofi Desmosedici, mesin yang menuntut keberanian, presisi, dan kekuatan mental baja. Alih-alih melakukan pendekatan terbuka yang bisa memicu kecurigaan, Ducati dikabarkan mulai melakukan manuver di bawah radar. Melalui jalur komunikasi non-resmi dan perwakilan teknis, mereka mulai mengirimkan sinyal kepada manajemen Veda. Ini adalah perang pengaruh yang sangat halus. Ducati tidak hanya menjanjikan kecepatan, mereka menawarkan sebuah ekosistem pemenang yang saat ini sedang mendominasi kelas utama MotoGP. Langkah ini merupakan ancaman langsung terhadap struktur yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ducati ingin menyodok dominasi lama, dan Veda adalah kunci yang mereka butuhkan untuk membuka pintu masa depan. Namun mereka lupa satu hal, Veda masih berada di bawah perlindungan raksasa yang tidak akan membiarkan hartanya dirampas begitu saja. Benteng besi HRC. HRC atau Honda Racing Corporation bukanlah organisasi yang mudah ditekan. Mendengar rumor tentang ketertarikan Aprilia dan manuver Ducati, para petinggi di Jepang segera mengambil sikap tegas. Pesan yang dikirimkan dari markas besar Honda sangat jelas dan dingin. Veda Ega Pratama bukan untuk dilepas. Bagi Honda, Veda bukan sekedar pengisi grid atau strategi pemasaran untuk pasar Asia yang masif. Ia dipandang sebagai fondasi regenerasi total. Setelah tahun-tahun yang sulit di kelas utama, Honda melihat Veda sebagai the next big thing yang akan membawa mereka kembali ke puncak kejayaan Moto2 dan MotoGP. Dokumen internal yang bocor menunjukkan bahwa HRC telah menyiapkan peta jalan atau roadmap yang sangat terukur. Mereka tidak ingin Veda terbakar terlalu cepat oleh ambisi Ducati yang agresif. Honda menawarkan stabilitas, perlindungan dari tekanan media, dan jalur karir yang lebih manusiawi. Namun di tengah tarik-menarik antara tiga kekuatan besar ini, sebuah pertanyaan besar muncul.
bagaimana kondisi mental seorang remaja belasan tahun yang sedang menjadi rebutan dunia. Ketenangan di tengah badai. Saat para bos tim beradu argumen dan spekulasi kontrak memenuhi halaman depan media motorsport, Veda Ega Pratama justru menunjukkan sisi kepribadian yang membuat banyak orang tercengang. Ia tetap tenang, seolah-olah suara bising di sekitarnya hanyalah angin lalu yang tidak berarti. Kekuatan terbesar Veda ternyata bukan hanya pada pergelangan tangan kanannya yang memutar gas, melainkan pada apa yang ada di dalam helmnya. Selama sesi tes, ia tidak menunjukkan euforia meski berada di posisi teratas. Ia justru terlihat lebih banyak menghabiskan waktu di pojok garasi bersama kru teknis, menatap layar telemetri dengan saksama. Banyak pengamat senior di pedok mencatat bahwa cara berpikir Veda jauh melampaui usianya. Ia mampu mendiskusikan detail kecil pengereman dan meminta perubahan setup spesifik yang biasanya hanya dipahami oleh pembalap veteran. Sikap dingin ini justru semakin membuat para pesaingnya merasa terancam. Mereka tidak hanya melawan pembalap yang cepat, mereka melawan sebuah mesin yang sangat fokus dan tidak memiliki celah emosional untuk diserang. Poros baru motorsport dunia. Keberhasilan Veda di pramusim telah meruntuhkan sebuah tembok besar yang selama ini berdiri kokoh di dunia balap motor. Selama puluhan tahun, poros kekuatan selalu berpusat di Eropa Selatan. Namun kini, Veda telah menciptakan poros baru. Ia membuktikan bahwa bakat murni dari luar benua biru bisa berkembang dengan kecepatan yang mengerikan jika diberikan ekosistem yang tepat. Kehadiran Veda mengubah cara pabrikan global melihat pasar Asia. Ia bukan lagi sekadar wakil negara, melainkan standar baru bagi pembalap muda di seluruh dunia. Para talenta Eropa yang biasanya merasa aman kini harus mulai menoleh ke belakang. Dominasi mereka sedang digugat oleh seorang pemuda dari Indonesia yang tidak memiliki rasa takut. Ini adalah awal dari era di mana bakat tidak lagi ditentukan oleh paspor, melainkan oleh hasil murni di atas aspal. Debut yang mengguncang dunia. Ketika musim akhirnya dimulai dan bendera start dikibarkan untuk balapan pertama, atmosfer di sirkuit terasa berbeda. Ada ketegangan yang bisa dirasakan di udara saat Veda Ega Pratama bersiap di atas motornya. Banyak yang meragukan apakah kecepatan tes pramusimnya bisa dikonversi menjadi mentalitas balapan yang sesungguhnya. Jawabannya datang hanya dalam beberapa detik setelah lampu padam. Veda tidak memulai balapan seperti seorang pendatang baru atau rookie yang ragu-ragu. Ia langsung masuk ke jantung pertarungan dengan agresivitas yang terukur. Caranya memotong jalur di tikungan pertama menunjukkan sebuah kepercayaan diri yang luar biasa. Para penggemar dan pengamat internasional terpaku. Veda tidak hanya ikut meramaikan kompetisi, ia langsung mengambil peran sebagai karakter utama. Ia tidak memberikan ruang bagi para rival untuk bernapas, memaksa para pembalap unggungan untuk melakukan pertahanan habis-habisan sejak lap pertama. Dunia akhirnya melihat bahwa fenomena Veda bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah ancaman permanen yang akan mengubah jalannya sejarah. Duel 3 arah, tekanan psikologis. Puncak drama terjadi ketika Veda terjebak dalam duel segitiga yang brutal melawan dua nama besar, Brian Uriarte dan Hakim Danis. Ini bukan sekedar balapanator, ini adalah perang saraf di kecepatan 200 km per jam. Brian Uriarte, yang dikenal sebagai pembalap provokatif, mencoba segala cara untuk merusak ritme Veda. Ia berkali-kali menutup ruang secara agresif, mencoba memaksa Veda melakukan kesalahan fatal. Namun, disinilah keajaiban itu terjadi. Veda tidak terpancing. Ia menunggu dengan sabar, seolah tahu persis kapan ban lawan akan mulai kehilangan daya cengkramnya. Sementara itu, Hakim Danis yang biasanya sangat stabil, mulai menunjukkan tanda-tanda retak di bawah tekanan kehadiran Veda. Setiap kali Veda membayangi di belakangnya, Hakim terlihat kehilangan ketenangannya dan melakukan kesalahan-kesalahan kecil di tikungan tajam. Kehadiran fisik Veda di lintasan telah menjadi beban psikologis bagi lawan-lawannya. Pada 3 lap terakhir, saat semua orang mengira Veda akan bermain aman, ia justru melakukan manuver yang membuat seluruh tribun berdiri. Hasil yang mengubah segalanya. Saat balapan berakhir, hasil yang diraih Veda bukan sekedar angka di papan skor. Itu adalah sebuah pernyataan. Ia telah melewati ujian api pertamanya dengan hasil yang gemilang, membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan dalam tekanan wheel to wheel yang paling intens sekalipun.
Kesuksesan ini langsung memberikan dampak instan pada dinamika di pedok. Aprilia semakin yakin untuk mempercepat program mereka. Ducati semakin gencar mencari celah hukum dalam kontrak Veda. Dan Honda, mereka mulai memperketat penjagaan di sekitar aset paling berharganya. Bagi Veda, setiap keputusan yang diambilnya, baik di dalam maupun di luar lintasan, kini memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi masa depan karirnya. Badai yang baru dimulai. Outro. Namun bagi Veda Ega Pratama, kemenangan di tes dan performa debut yang luar biasa hanyalah sebuah pembukaan. Ia sangat menyadari bahwa tantangan yang sesungguhnya bukanlah balapan yang baru saja ia selesaikan. Tantangan yang lebih besar adalah ekspektasi jutaan pasang mata dan politik kotor di balik layar yang terus mencoba menariknya ke berbagai arah. Ia kini bukan lagi sekedar prospek masa depan, ia adalah pusat perhatian dunia. Di saat ia terus membangun keyakinannya lap demi lap, para rivalnya sedang merencanakan cara untuk menjatuhkannya. Padok Moto3 yang biasanya tenang kini telah berubah menjadi medan perang. Dan saat ia melangkah kembali ke garasi, satu hal yang pasti, keheningan di dunia balap telah pecah selamanya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Vega akan menang, tapi siapa yang akan tetap berdiri saat badai yang ia ciptakan ini mencapai puncaknya. Karena ini barulah permulaan dari sebuah cerita yang akan mengubah wajah MotoGP untuk selamanya. Namun apa yang akan terungkap di seri berikutnya mungkin akan membuat seluruh dunia balap kembali terdiam.